khusyuk, bab terakhir nih, terkait dengan fadilatul khusyuk, terkait dengan fadilah-fadilah yang ada dalam sholat. Fadilahnya khusyuk. Khusyuk itu tenang, tidak terganggu apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan dekat-dekat sholat kalau kamu sukaro, lagi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Nah, ayat ini memang itu ayat yang diturunkan fase kedua. Dulu itu kan orang dulu haramnya minum khamar itu nggak langsung diharamin, itu bertahap dulu. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaiton. Itu bertahap dulu, dikasih tahu khamar ini buruk. Terus tahap kedua dikasih tahu gini, kamu jangan dekat sholat kalau lagi mabuk. Berarti kalau udah jauh dari sholat, mabuk nggak apa-apa. Saya sekarang nih, kan sholat subuhnya masih lama nih, mabuk nggak apa-apa. Itu tahap kedua itu. Baru kemudian tahap ketiga, Allah memerintahkan jelas itu haram, hukumnya hamal. Jadi khamr itu minuman keras diharaminnya sama Allah itu nggak langsung blok haram ya, enggak, tapi bertahap. Kenapa? Minuman khamr saat di jahiliyah itu minuman biasa itu, kayak orang ngopi. Khamr itu hal yang biasa itu di zaman jahiliyah. Jadi nggak mungkin saat itu diharaminnya mutlak haram. Itu bisa kacau semua itu. Bijaksananya Allah saat itu adalah bijaksananya, hukumnya Allah itu adalah Allah tidak langsung memutlakkan haram ya titik haram, enggak, dicecer dulu, diketik-ketik dulu. Nah, termasuk ini ayatnya nih, ayat fase kedua. Jangan deket sholat kalau lagi mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapin. Sebab kalau kamu minuman khamr lalu kemudian kamu mabuk, apa yang kamu ucapin kamu nggak ngerti. Nah, kalau kamu ini mabuk tapi kamu ngerti apa yang kamu ucapin, nggak apa-apa. Jadi Anda mabuk nih, habis maghrib mau minum minuman khamr, tapi nggak mau mabukkan, sholat isya masih ngerti, masih bisa baca Fatihah, boleh itu. Dulu bukan sekarang, dulu masih ada Nabi gitu loh. Makanya ayat Quran ini, kalau kemudian orang ngambil ayat Quran ini setengah-setengah kayak gini nih, loh Quran loh ini, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini kan Quran ini. Lalu orang kagak belajar ilmu hadis, kagak belajar ilmu tafsir, kagak belajar ilmu nuzul Quran segala macam, langsung ngambil dalil nih. Nggak boleh sholat. Oh, berarti boleh sholat nih, boleh mabuk kalau bersisa. Kenapa? Karena kita nggak bakalan hilang dari sholat subuhnya nanti. Ini kan Quran ini. Padahal ini makanya tadi seperti itu, jangan ngambil sembarangan. Nah, daya itu umumnya. Tapi di sini diartikan oleh Imam Ghazali, mabuk itu bukan mabuk minuman khamr doang. Mabuk sama pikiran dunia. Sukaro min kasril hammi, mabuk karena banyaknya gelisah, galau. Wakila min hubbid dunia, mabuk karena cinta sama dunia. Lagi galau banget sholat. Emang Anda ngerti, tahu apa yang kamu ucapin? Jangan kan lagi ucapin, imam sholat baca apa juga nggak ngerti. Oke, tiba-tiba ruku, tiba-tiba sholat, assalamualaikum. Dia tanya, coba tadi imam baca surah apa? Apa ya? Nggak ngerti, berarti kan tidak akan paham. Dia paham Allah Akbar, baca Fatihah. Dia baca Fatihah karena dia hafal, dia baca aja udah. Nanti ruku, sujud segala macam, dia nggak paham apa yang dia ucapin. Kenapa? Karena lagi mabuk. Mabuknya bukan karena mabuk minuman. Tapi mabuknya di sini kasril hammi wa min hubbid dunya. Lagi banyak galau, lagi cinta sama dunia. Lagi cinta sama dunia nih. Cinta sama dunia. Apa bisa? Dagangan lagi laris banget ini, banyak banget ini pedagang. Kemudian ibu sholat.
Kemudian kan mikir, buru-buru sholat, banyak banget orang yang lagi nungguin ini. Emang paham itu apa yang diucapin saat lagi sholat? Saking buru-burunya sholat, karena ditunggu nih sama pedagang sama pembeli. Takut pada kabur, buru-buru. Kan sama aja orang mabuk. Sama kayak orang mabuk gitu kan. Kenapa? Karena lagi mikirin yang lain. Itu sukaro itu. Jadi sukaro itu bukan mabuk aja. Nah kamu jangan dekat-dekat sholat. Maksudnya kalau kamu lagi mabuk begitu, entar dulu lah sholatnya. Kamu gak bakal ketemu husu itu. Ketemu husu, diam dulu. Sholat sunnah dulu lah yang lain. Redain dulu pikiranmu. Baru kemudian kamu sholat. Ini pikiran lagi kacau balau, lagi pada panik segala macam, langsung sholat. Yang mikirnya pasti mikir ke sini. Orang itu ketemu husu bukan lagi sholat, ketemu husu lagi di luar sholat, kata sahabat. Kan lagi sibuk banget nih, asal sholat, kan mikirin masih nyangkut pikirannya ke sini. Ibu lagi masak, dan tinggal dulu masak, kemudian sholat. Kan lagi sholat mikirin masakan. Buru-buru nanti masakan saya ke kosong lagi. Itu namanya sukaro. Termasuk orang yang lagi mabuk. Jadi sukaro di sini zohiruhu fafi tambi ala sukrit dunia. Dalamnya itu ada peringatan terhadap mabuk dunia. Bukan mabuk dunia, mabuk apa saja yang terkait dengan dunia. Bukan sekedar orang yang minum minuman khamr. Sayyidatina Aisyah pernah berkata begini. Karena Rasulullah SAW yuhaddisuna wa nuhaddisu. Rasulullah itu ngobrol sama kami pun ngobrol sama dia. Tapi faiza hadratis sholat, kalau lagi sudah datang sholat, faka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seakan-akan Rasul itu tidak kenal kami dan kami pun tidak kenal Rasul. Kalau sudah sholat. Saking apa kita itu? Husunya. Saking husunya dia itu. Maka sampai nggak kenalin. Maka Rasulullah juga mengancam, memberikan peringatan kepada kita. Kata Rasul, Allah tidak akan memandang kepada sholatnya orang, layah dulu rojulu fiha qalbahu ma'abadani. Yang orang itu tidak menghadirkan hatinya bersama dengan badannya. Itu nggak dipandang sama Allah itu. Bahkan kata Rasulullah pernah melihat rojulan ya'basu bilihyati fi sholat. Rasul pernah melihat ada orang lagi sholat main-mainin jenggotnya. Allahu Akbar. Sambil gini-gini. Sampai sekarang banyak orang Arab itu lagi sholat sambil begini-begini. Sambil nungguin imam lagi baca panjang gitu. Sambil begini-begini nih, main-mainin jenggotnya. Apa kata Rasul? Faqala law khasi'a qalbu haza la khosa'at jawarihu. Kalau hatinya orang ini husuk, maka anggota badannya pun ikut husuk. Tapi karena hatinya nggak husuk, anggota badannya juga ikut tidak husuk, tidak ikut tenang. Ya gerak sana, gerak sini, segala macam itu. Nah, jadi banyak sekali dalil-dalil yang memperhatikan terkait dengan khusyuk ini. Sayyidina Hasan pernah meriwayatkan, dia pernah melihat orang yang sedang memain-mainkan batu. Sambil main-mainin batu gini, lagi main-mainin batu begini, kan ngasar-ngasar kan. Kalau kita ada orang yang main-mainin handphone, sambil main-main handphone sambil doa, Allahumma zawwijni al-hurul ain. Ya Allah, kawinilah aku dengan bidadari. Itu kata Sayyidina Hasan. Dia berdoa tapi sambil main-mainin batu. Kalau kita ini dia lagi berdoa tapi sambil main-mainin handphone. Ya kayak tahlilan, lagi zikir, lagi apa main-main begini aja gitu. Tapi sambil berdoa, ya Allah, kawinkan aku dengan bidadari. Maka katanya si Sayyidina Hasan, Bitsal khotib anta. Seburuk-buruk orang yang melamar adalah kamu. Tahtubul hurul in, kamu ini ngelamar bidadari, wa anta tak basu bil khisab. Sedangkan kamu asik main-main dengan batu. Seburuk-buruk pelamar adalah kamu. Kamu ngelamar bidadari sambil main-mainin batu. Kayak kita, seburuk-buruk doa adalah kita. Kamu
minta rezeki tapi sambil main-mainin handphone, sambil main-mainin yang lain-lain, gitu. Itu menunjukkan betapa khusyuk itu, hatinya khusyuk, badannya juga ikut khusyuk. Nah, inilah beberapa fadilah-fadilah terkait dengan sholat. Sebelum nanti akan masuk di pertemuan selanjutnya tentang kaifiyatul a'mal zohirah, bagaimana amalan-amalan zohir, gerakan-gerakan lahiriah dari sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzika bima qara'na wa sami'na fardhuma ila hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al min ahli syarri wa min ahli jahl. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.